Hari ini istimewa karena ini adalah awal musim baru. Kita menyebut musim ini Advent. Apa maksudnya? Advent adalah kata yang berarti datang. Ini adalah saat ketika kita bersiap-siap, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersiap-siap? Kita harus mempersiapkan hati kita dengan merenungkannya. Kita harus berpengharapan. Apa yang kita lakukan sekarang di sekitar karangan bunga lingkaran Advent kita adalah mengingat dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus Anak Allah. Menyalakan lilin Advent pertama. Warna ungu. Kita menyalakan lilin Advent pertama kita. Ini adalah lilin pengharapan. Cahaya api ini melambangkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Mari kita baca apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lilin ini melambangkan penantian dan harapan selama bertahun-tahun. Para nabi yang diilhami Allah terus mengingatkan umat untuk menantikan kedatangan Mesias, Anak Allah, yang akan menebus umat dari dosa-dosa mereka. Kata Ibrani untuk Yesus mempunyai arti keselamatan. Sebelum Yesus meninggalkan bumi ini untuk kembali ke rumahnya di surga, Dia memberitahu kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan menunggu kedatangannya kembali. Marilah kita mendengar renungan yang kita ambil dari Lukas 1 ayat 13 sampai 15a dan 16a dan 17b. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jangan takut, karena doamu sudah didengar." Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah reaksi otomatis terhadap Zakaria adalah, "Ya Tuhan, apakah saya benar-benar menginginkan ini?" Karena itu bisa terjadi, bukan? Zakaria berdoa untuk sesuatu begitu lama hingga menjadi kebiasaan. Ketika Tuhan tiba-tiba mengatakannya, ia keheranan dan bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah ia benar-benar ingin membesarkan bayi di usia tua? Puji Tuhan, Tuhan tahu kita memiliki saat-saat seperti itu, dan Dia tidak menahannya terhadap kita. Malaikat menyatakan pesan dengan tegas, Zakaria akan bersiap-siap, dan 9 bulan kemudian hati dan jiwa dan pikirannya semuanya telah sejalan tanpa kebimbangan. Dan Zakaria bersukacita mengucapkan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Apakah Anda mengalami berkat yang memiliki sisi menakutkan? Jika demikian, Anda dapat percaya kepada Tuhan untuk membawa Anda melewatinya, pikiran kedua dan semuanya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua,
baik yang antusias maupun yang enggan. Hasratnya bagi kita membawanya melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Dan Dia akan membawa kita pulang kepadanya. Terima kasih Tuhan karena telah bersabar menanti kami. Amin. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.